Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati seluruh pengurus BKM Masjid Babu Salam, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardhu isya dan salat sunat tarawih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap selalu merahmati kita dan meridhoi setiap amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita masih diberi kesempatan, waktu, kekuatan iman, kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya radhiyallahu anhu. Dengan harapan kita semua nanti mendapat pengakuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, karena kita mengharapkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita untuk bersama-sama menghadiahkan selawat sejenak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah SWT dengan berkah salawat, Allah SWT juga memberikan keberkahan pada umur kita, keluarga kita, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sekalian, Allah SWT, anak-anak, ada catatannya? Ada ya. Judulnya orang yang dirindukan surga. Orang-orang yang dirindukan surga. Semuanya pasti ingin masuk surga. Tapi alangkah indahnya dan bahagianya apabila kita lebih dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada 4 golongan orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 golongan orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah
orang yang gemar membaca Al-Quran. Berbicara tentang masalah Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Nabi SAW. Di dalamnya menceritakan tentang masalah neraka, surga, dan sejarah-sejarah para nabi dan sebagainya. Tujuan dan maksudnya agar kita umat Nabi SAW bisa membaca dan meningkatkan keimanan kita semua. Ya. Dan Al-Quran adalah merupakan salah satu kitab yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Ya. Jikalau kita orang-orang Islam, karena Bapak Ibu, di dunia ini banyak manusia. Dan belum pasti setiap manusia itu adalah seorang Muslim. Dan belum tentu setiap semua orang Muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum tentu semua orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum tentu orang yang bertakwa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ruhnya ikhlas adalah zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, jika kita ingin mendapatkan keikhlasan dalam setiap amal perbuatan baik kita, ibadah kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka hendaklah kita selalu menghadirkan Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal perbuatan baik kita. Bagaimana cara Pak Ustadz? Caranya dengan mengawali setiap amal perbuatan baik yang wajib maupun yang sunnah dengan membaca doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit Bapak Ibu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Menandakan bahwasanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita hendak membaca kitab suci Al-Quran, juga kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan lebih utama kita awali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka awalilah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ dikatakan fa idza qara'tal Qur'an. Qara'tal Qur'an itu artinya yang telah berlalu. Kenapa pakai kata yang telah berlalu? Kata kita selalu mengulang-ulang untuk membaca kitab suci Al-Quran. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi setiap kita hendak baca kitab suci Al-Quran, maka awali dengan ta'awuz, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, menandakan bahwasanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran, itu dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempatkan waktu walaupun sebentar. Ya, selama 24 jam itu kita gunakan, sisihkan waktu kita untuk membaca kitab suci Al-Quran. Karena ya kita pasti memiliki kesibukan, aktivitas, ya kan, kerja dan lain sebagainya. Dari kesibukan kita itu, alangkah baiknya kita sisihkan waktu kita sebentar untuk membaca kitab suci Al-Quran. Seumpamanya contoh, setelah sholat subuh, ya kan, sebelum beraktivitas, sempatkan waktu untuk membaca surah Yasin. Rasulullah SAW bersabda, man qara Yasin ba'da sholati subhi huidat hawaijuhu. Rasulullah SAW. Artinya barang siapa yang baca surah Yasin setelah sholat subuh, maka Allah SWT tunaikan seluruh hajat-hajatnya. Seluruh hajat kita dari pagi sampai sore ditunaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan barang siapa yang baca surah Yasin setelah sholat maghrib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala dia seperti menghatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Dan kita ketika baca kitab suci Al-Quran, kita hadirkan keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, maka Allah SWT bagi dia satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan setiap pahala kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam min harfun
Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif adalah satu huruf, wa lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu ada satu huruf. Kemudian Bapak Ibu yang SWT, Rasulullah SAW juga memberikan motivasi kepada kita. Al-mahir bil Quran, ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca kitab suci Al-Quran, nanti kelak akan dikumpulkan Allah SWT beserta para malaikat pencatat yang mulia di hari kiamat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'fih, dan orang-orang yang membaca kitab suci Al-Quran secara terbata-bata, lau ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama pahala membacanya, dan yang pahala kedua adalah pahala kesungguhannya dalam mempelajari kitab suci Al-Quran. Artinya Bapak Ibu, tidak ada kata putus asa dalam mempelajari kitab suci Al-Quran. Terus sempatkan waktu belajar untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti ketika kita telah meninggal dunia, di alam kubur Al-Quran jadi sahabat kita. Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, Iqra'ul Quran, bacalah kitab suci Al-Quran. Fainnahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat menjadi sahabatnya, sahabat kita yang selalu gemar menyisihkan waktu untuk baca kitab suci Al-Quran. Itu yang pertama, dari golongan orang-orang yang diridhokan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, gemarkanlah untuk membaca kitab suci Al-Quran walaupun hanya sebentar. Sisihkanlah waktu dalam satu hari itu 24 jam untuk membaca kitab suci Al-Quran. Sedikit saya cerita pengalaman selama saya belajar di Timur Tengah, di negara Pakistan. Di sana, terutama di bulan suci Ramadan, di setiap toko-toko, ruko-ruko, atau mereka yang bekerja sebagai tukang becak, sepeda motor, ya, sambil menunggu penumpang, mereka membaca kitab suci Al-Quran dan membaca Al-Quran. Begitu juga petani-petani, petani gandum, petani sayur-sayuran, sambil menjaga ladangnya, mereka membaca kitab suci Al-Quran. Sehingga Allah datangkan keberkahan kepada mereka. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang hafiz Al-Quran. Cucu-cucunya juga menjadi cucu hafiz Al-Quran. Ya. Seorang insinyur hafiz Al-Quran. Seorang dokter, dokter umum, dokter spesialis hafiz Al-Quran. Nah, itu pengalaman. Dan itu saya saksikan. Dan saya lihat di depan mata saya, pribadi, ya kan, mereka yang menghafiz Al-Quran. Dan kesempatan mereka mengulang Al-Quran adalah bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jadi maksudnya ini adalah motivasi bagi kita semua untuk tetap gemar membaca dan mempelajari dan menghafal kitab suci Al-Quran. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah orang yang dirindukan surga Allah SWT, yaitu mereka yang menjaga lidahnya, hafizul lisan. Perkara berbicara tentang masalah lidah atau mulut adalah perkara yang sangat penting. Bagaimana kita gunakan lidah kita ini, mulut kita ini untuk hal yang baik-baik saja, berbicara yang baik-baik saja, ya kan? Tidak sibuk mencari keburukan orang lain, tidak sibuk mencari atau melihat aib orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman shaghalahu an uyubin nas." Artinya, beruntunglah dan bahagialah bagi mereka yang gemar mencari aibnya sendiri, tidak sibuk mencari aib orang lain. Agar apa, Bapak Ibu? Jika kita telah mengetahui kekurangan kita sendiri, maka ada rasa dorongan bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam pribadi kita. Itu maksudnya. Maka kata Nabi, tuba liman shaghalahu an uyubin nas. Berbahagialah bagi mereka yang sibuk mencari aibnya sendiri daripada sibuk mencari aib orang lain. Mulut, ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, agar puasa kita berkualitas,
ya diterima Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah mulut kita ini untuk bagaimana berbicara hal yang baik-baik saja, atau menjauhkan mulut kita, lidah ini, dari berbicara yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Nah, diam lebih baik. Berbicara yang baik, contohnya menasihati orang, menasihati anak sendiri, mengingatkan anak-anak untuk mengaji, mengingatkan anak-anak untuk belajar, mengingatkan saudara-saudara kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi saling ingat mengingatkan agar kita selamat, ya, agar kita selamat dunia akhirat. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, kita niatkan dalam hati untuk menggunakan mulut kita ini mensucikan diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan orang-orang yang mensucikan diri, dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang bertobat. Dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan waktu yang sangat baik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tobatnya umat Nabi Muhammad ini mudah, Bapak Ibu. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Enggak panjang-panjang. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Sebelum tidur, ya, sebelum tidur kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, dan untuk saudara-saudara kita. Astaghfirullahaladzim li. Astaghfirullahaladzim li. Wali walidayya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku sendiri. Wali walidayya, untuk kedua orang tuaku. Kalau kita sayang sama kedua orang tua, doakan juga kedua orang tua sebelum tidur. Walil mu'minin, dan untuk saudara-saudaraku yang beriman. Agar apa, Bapak Ibu? Nanti ketika di alam kubur, ketika kita ditanya oleh malaikat munkar nakir, siapa saudaramu? Karena di waktu masa hidup di dunia, kita selalu sering mendoakan Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita orang beriman, memintakan ampunan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjawab pertanyaan dan munkar nakir. Saudaraku adalah mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Setiap sholat kita berdoa kan? Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu maksudnya. Agar nanti ketika di alam kubur kita dimudahkan Allah menjawab pertanyaan bahwasanya saudaraku adalah orang-orang yang beriman, laki-laki maupun orang-orang yang beriman perempuan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa menjaga mulutnya dari perkara yang sia-sia, dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah mut'imul ji'an, orang yang beri makan kepada orang yang lapar. Terutama di bulan suci Ramadan. Yaitu memberikan makanan atau minuman untuk berbuka puasa kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu ajrun mislu sha'im wala yanqusu min ujuri syai'a." Artinya, barang siapa yang berikan makanan bukaan puasa pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah Bapak Ibu, ini keutamaan bagi kita. Jadi kalau semuanya ada giliran memberikan makanan, minuman untuk mengantarkan bukan puasa di masjid, maka hantarkanlah makanan minumnya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, terutama buah kurma. Terutama buah kurma Bapak Ibu, ya kan? Buah kurma, ya, air putih. Karena sunahnya ketika kita berbuka puasa, kita awali dengan memakan buah kurma dan minum air putih. Itu sunahnya untuk memakan makanan yang tidak dibakar oleh api. Ya, mengawali makanan yang tidak dibakar oleh api. Yaitu kurma yang manis-manis. Yang manis-manis banyak Bapak Ibu. Kolak pun manis. Es campur juga manis.
Tapi semuanya udah dibakar oleh api, maksudnya dimasak. Nah, tapi kurma kan tidak. Nah, itu maksudnya. Nah, karena itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, di bulan puasa ini amalan-amalan wajib pahalanya sama seperti 70 kali lipat amalan wajib selain di bulan suci Ramadan. Nah, amalan sunnah dapat pahala sama seperti pahala amalan wajib. Ini adalah rahmat bagi kita semua. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, amal-amal ibadah kita ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada orang-orang yang ketika dunia suka beri makan kepada orang yang lapar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman pada hamba-hambanya suka beri minum kepada saudara-saudara yang kehausan ketika di masa hidup di dunia. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi selain di bulan suci Ramadan, kalau kita lagi lewat, ya kita lihat saudara kita lagi kelaparan, kehausan, sehingga sebentar di kedai makan, di rumah makan atau di kedai beli makanan, kita sedekahkan makanan, ya kan? Kalau dilihat orang, ada tersirat dalam hati, ingin dipuji, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Karena senjatanya orang-orang beriman adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca istighfar sekali saja, maka setan lari terbirit-birit. Sama seperti apa? Ketika setan mendengar suara azan atau iqamah dikumandangkan. Itulah senjata kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita pingin amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, awalilah setiap amal perbuatan dengan mengingat Allah, bismillahirrahmanirrahim, dan akhirlah setiap amal perbuatan dengan baca alhamdulillah, astaghfirullah, al-azim wa atubu ilaih. Selanjutnya yang keempat adalah shaimu Ramadan, orang yang gemar berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, kita ini alhamdulillah sampai saat sekarang ini ya kita ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik yang kurus, yang gemuk, karena tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Walaupun fisiknya kuat, masih kuat, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sementara kita yang kurus-kurus, ada yang gemuk masih, ya, Pak, Bu, ya, yang sehat. Nah, itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menandakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tunaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Agar kita mendapatkan posisi yang sangat tinggi, yaitu orang-orang yang bertakwa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan amal ibadah Ramadan ini dengan keikhlasan, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, ketika dari fajar sampai berbuka, kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Di sini dosa itu nggak bisa dilihat dari mata, tapi nanti ketika di hari kiamat kita menyaksikan neraka dan surga, semuanya kita berharap agar doa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ketika di hari kiamat telah menyaksikan dan melihat langsung neraka jahanam. Siapa yang nggak takut? Siapa yang nggak takut, Bu? Semua takut kan, Bu? Nah, takut. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat kita harapkan. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlasan mengharap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketika menjelang maghrib, setelah berbuka, kita qiyamul lail. Qiyamul lail adalah salat sunah tarawih. Kita hidupkan tarawih ini dari awal sampai akhir. Dengan maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam hari dari bulan suci Ramadan, berdiri melaksanakan salat sunah tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Nah, bukan waktu yang lama, sebentar, mungkin hanya setengah jam.
Kalau di Jawa itu ada satu pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Temburu, Bapak Ibu. Itu mereka di sana ada program sholat taraweh sampai subuh, sampai sahur. 30 juz khatam. Imamnya ada 5. Satu imam bacanya 6 juz. Jadi 6 kali 5 30. Setelah imam 6 juz selesai gantian. Terus sampai menjelang sahur. Itu masih hanya ada di Pondok Pesantren Temburu. Di Indonesia, di Medan belum ada. Di Pondok Pesantren tempat kami satu malam masih 1 juz. Masih berurut. Nanti khatamnya di malam ke-27 atau malam ke-25. Jadi santri-santri di Pondok Pesantren ini sekarang ini ya mereka itu kalau taraweh itu 1 juz. Ada yang 2 juz. Melatih diri ya bagaimana untuk bisa mengikuti ya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kan belum sanggup Bapak Ibu ya. 11 rakaat, mungkin 10 surah. Setiap ustadz beda-beda versinya. Ada yang baca surah Al-Baqarah tapi 1 ayat. Itulah, karena bulan Ramadan ini kita hidupkan Al-Quran. Hidupkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang didudukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang gemar baca kitab suci Al-Quran, sempatkan waktu untuk baca kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lidahnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka beri makan pada orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang yang suka berpuasa di bulan suci Ramadan. Maksudnya tanpa paksaan, ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang di sini adalah orang-orang yang didudukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.